Oke. Udah ya, Master ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi semuanya. Jujur, kompeten, berdaya. Oke, selamat bertemu kembali dengan saya guys di sini. Kali ini saya mau ngomong ya tentang seluk-beluk anti korupsi. Sebelumnya saya pengen tujuan dari presentasi kali ini adalah yaitu ya untuk kita sama-sama ya guys untuk mengetahui apa sih sebenarnya korupsi, apa sih sebenarnya imbas korupsi, apa sih sebenarnya efek buruk dari korupsi itu ya. Teman-teman semua kan pasti tahu korupsi mungkin terjadi di berbagai belahan dunia pasti merugikan, nggak ada korupsi yang menguntungkan kecuali ya nggak ada memang kecuali yang menguntungkan memang nggak ada ya, namanya korupsi pasti merugikan semuanya. Nah, kita masuk ke di pengertian dulu dari pengertian korupsi. Menurut hukum di Indonesia, korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain. Apapun itu, apapun tendensinya, baik perseorangan ataupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebenarnya banyak banget ya kalau di sini definisi dari korupsi bisa dilihat juga mungkin dari teman-teman kalau pengen mau Google mau pengen dari YouTube itu ada banget yang lengkap di aclckpk.go.id guys. Kalau pengen mau ngelihat pengertian korupsi yang lebih detail, ini sebenarnya juga saya ambil dari sana, cuman saya comot aja yang kira-kira sesuai dengan legalitas hukum kita di Indonesia. Nah, lanjut. Faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Ada 3 teori yang saya kutip ya, guys. Nggak apa-apa ya saya kasih guys soalnya kebiasaan pakai kata-kata guys, Master. Mohon maaf. Oke. Teori yang pertama yaitu teori CDMA ya. CDMA aja udah bisa bikin korupsi guys, apalagi 4G, 3G dan lain sebagainya. Ngeri banget pokoknya kalau ada korupsi tuh guys. Dari Robert Klitgaard ya. Beliau mengatakan, ada yaitu korupsi terjadi karena faktor kekuasaan, direksionari, monopoli, dan tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yaitu gini, kalau kita bisa gampangkan ya, penjelasan dari teori CDMA ini adalah korupsi itu terjadi karena adanya kekuasaan. Ketika ada kekuasaan dan itu dia punya wewenang untuk memonopoli dengan tidak dibarengi oleh akuntability yang jelas, maka di situ pasti banyak terdapat praktek-praktek korupsi, guys. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa lah ya, saya pikir bisa. Kalau enggak ya nanti buka lagi aja presentasi saya. Kemudian teori Ghosn dari Jack Bolon. Apa ini bacanya? Saya nggak tahu. Teori Ghosn yaitu faktor-faktor penyebab korupsi yaitu G-nya itu greed, serakah, kemudian O-nya opportunity, ada kesempatan, needs, ada kebutuhan, dan expose, ada pengungkapan. Nah, di sini lebih ditekankan pada opportunity-nya ya. Jadi ada kesempatan, seperti tadi slide yang disampaikan oleh Pak Agus Hendriono bahwa adanya korupsi itu juga pasti disebabkan karena kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan, nggak mungkin guys nggak bisa korupsi. Pasti ada kesempatan. Ya di situ. Kesempatannya macam apa? Ya banyak banget kesempatannya. Mungkin kesempatan ketika menjadi pejabat. Nah, mungkin kesempatan ketika dapat wewenang untuk menjalankan apa gitu ya. Di situ terjadi pasti ada kekuasaan juga di situ karena apa? Di sana ada proses untuk memerintah. Kemudian kita kalau memerintah pasti nanti kesimpulannya maksudnya gini. Jadi ada keserakahan di sana ya. Ada potensi untuk melakukan korupsi di situ. Ketika ada kesempatan kita memiliki kewenangan ya di situ. Ada potensi, bukan berarti semuanya bakal berkorupsi tapi tidak. Tapi kita punya potensi untuk melakukan hal-hal tersebut seperti teori Ghosn. Kemudian teori triangle fraud dari Donald L. Creasy. 3 penyebab mengapa orang korupsi yaitu adanya tekanan, pressure, kesempatan, opportunity, dan rasionalisasi. Jadi mungkin ini secara literatur yang bisa saya sampaikan tentang faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Kemudian kita lanjut ke delik tindak pidana korupsi. Jadi gini guys,
apa sih sebenarnya macam-macam dari korupsi-korupsi itu dan beberapa pengertiannya yang disebarin oleh SLC KPK ini. Ada delik-delik tindak pidana korupsi. Delik-delik tindak pidana korupsi itu beberapa yang bisa dilihat di sini. Yang paling jelas yaitu dia merugikan keuangan negara. Tidak bisa disebut korupsi kalau tidak merugikan keuangan negara. Tindakan merugikan keuangan negara itu yaitu tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Nah, di situ. Terus kita lanjut juga, di sini ada juga penggelapan dalam jabatan. Jadi melakukan penggelapan uang atau memalsukan dokumen-dokumen pemeriksaan administrasi, membiarkan bukti atau merusak bukti tersebut. Yang intinya itu untuk kepentingan pribadi dan golongan. Ya, kemudian di sini juga ada lagi macam deliknya itu benturan kepentingan. Pejabat penyelenggara negara dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam instansi atau perusahaan. Kemudian perbuatan curang yaitu tindakan curang oleh pemborong, ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan PNS, TNI atau Polri ya yang merugikan negara. Nah, yang sering terjadi ini perbuatan curang ini, guys. Jadi ketika ada banyak proyek-proyek itu biasanya ya dikorupsi, ada yang berapa meter dikurangin jadi berapa mili gitu kan. Sidik-sidik tapi terlihat menjadi bukit, guys. Jadi nggak kerasa korupsi. Kita juga sebagai warga negara biasa nggak bakal kerasa sesuatu yang dikorupsi oleh mereka-mereka yang kurang bertanggung jawab. Lalu yang sering terjadi ini juga adanya suap menyuap kepada pejabat penyelenggara negara karena jabatannya terkait kewenangan yang sedang diembannya. Ketika mereka punya kewenangan untuk memiliki sebuah wewenang, maka di situ juga praktek suap menyuap biasanya sering terjadi, guys. Situ. Lalu di sini ada lagi delik pemerasan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Jadi diperas, guys. Maksudnya diperas itu bukan berarti diperas manfaatnya, bukan, tapi diperas untuk kepentingan diri sendiri. Di situ ada gambar sapi, yang di situ ada gambar RP-nya, ada gambar rupiahnya. Jadi seperti kita memeras dengan paksa ya. Bayangkan loh, guys, bayangkan. Sapi aja kalau diperas dengan paksa dia nggak mau keluar susunya, apalagi yang kita ya dengan tidak sengaja kayak gini diperas. Aduh, jadi berpikir tentang sapi saya, tentang peras dan sapi. Tapi ini hubungannya dengan korupsi, sakit, guys, sakit itu, guys. Diperas dengan penuh paksaan, sakit pokoknya. Nah, kemudian ada lagi namanya gratifikasi, guys. Gratifikasi ini, aduh, slide saya ketutupan, guys, bentar ya. Gratifikasi ini yaitu pejabat penyelenggara negara menerima gratifikasi terkait jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya. Jadi dia mendapatkan ya, kalau kita melihat gratifikasi, contohnya banyak banget. Misalnya nih, saya sebagai pemangku kepentingan, kemudian saya dikasih hadiah berupa tumbler, lalu saya disuruh berkorupsi sebanyak 1,5 M. Oke, Pak, saya siap untuk menerima itu. Saya siap untuk mendapatkan saya siap untuk menerima request dari Bapak misalnya. Cuman dia tanpa sengaja tumbler yang dihadiahkan tadi, yang di dalam tumbler tadi itu berisi misalnya tumblernya itu terbuat dari emas atau mungkin tumbler itu terdapat deposito dan lain sebagainya, dia terima, guys. Tapi di situ dia secara nggak langsung menggunakan jabatannya untuk memberikan sesuatu yang bukan hak miliknya, seperti itu. Ya. Saya lanjut, lepotan. Bentar. Ini ada penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan dan suap. Ini saya rasa di skip ya, guys ya. Nanti coba saya langsung akan simpulkan dari apa yang tadi kita obrolkan. Tapi sebelum itu kita ngobrolin dulu deh tentang kalau sudah terjadi korupsi, lalu kita mau ngapain, guys? Mau ngapain gitu kan? Kita semua aktif juga kan di media sosial. Media sosial kan pasti ada viral ya. Kayak kalau ada berita tentang pejabat siapa yang ditangkap, aktor atau aktris siapa yang kena apa itu ketangkep gitu ya. Karena mungkin dia lagi ada kasus dengan siapa, pasti
lebih dimungkinkan bahwa gini loh intinya, pada intinya, siapa aja yang melakukan kejahatan-kejahatan yang dia bisa diendus dunia maya itu lebih banyak akan dapat diketahui oleh pihak luar, guys. Jadi ingat, jangan sampai tega melakukan korupsi karena apa? Jejak virtual itu bahaya banget. Tidak bisa dipungkiri, orang yang sudah melakukan tindak pidana korupsi, dia nanti setelah lolos dari tahanan dari KPK, berapa tahun kemudian diungkit lagi masalahnya tentang korupsi, jejak digitalnya pasti ada, guys. Pasti tetap masih ada. Jadi itu bahaya banget. Jadi bahayanya bukan buat dia sendiri, tapi buat keluarga, juga ada beban perasaan mental dan lain sebagainya ya. Ada tanggung jawab moral yang diemban, yang dirasakan di situ sebagai sebagai pelaku korupsi. Jadi awas, hati-hati. Bukan hati-hati berkorupsi, maksudnya awas jangan sampai melakukan korupsi. Ya, tapi setelah mengetahui apa yang diobrolkan di sini, guys, jangan berniat korupsi kemudian jadi hati-hati untuk melakukan korupsi. Jangan, guys. Jadi kebalik nanti, jadi kebolak-balik pikiran kita. Usahakan jangan sampai korupsi karena korupsi itu berbahaya. Berbahaya bukan kepada siapa, tapi bagi diri kita sendiri. Nah, di sini kita coba ngobrolin tentang 3 strategi pemberantasan korupsi. Tidak serta-merta ketika ada korupsi lalu tidak ada strateginya. Ada, guys, tetap ada. Yang pertama yaitu perbaikan sistem, ya kan? Di sini kita ngomongin sistem. Sistem itu apa sih? Sistem itu sesuatu yang dijalankan dengan banyak sekali perangkat-perangkat yang menyertainya. Misalnya sistem pemerintahan gitu kan. Ada di situ ada ada gubernur, ada pemimpinnya kan ya. Di situ ibaratnya sebuah bidang catur, di situ ada pemimpinnya, ada yang melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh pimpinannya, lalu ada juga hukum-hukum yang mengatur tentang itu. Nah, di situ sistemnya misalkan ya guys, ada sebuah sepeda, di situ sepedanya bobrok guys. Di situ kurang pentilnya rusak guys. Itu karena dikorupsi, guys. Bisa nggak kira-kira sepeda bisa jalan? Bisa, guys, tapi sempoyongan. Nah, di situ. Makanya kita perlu perbaikan sistem. Perbaikan sistem itu seperti apa sih? Perbaikan itu sebenarnya dia dilakukan itu seperti yang ada di sini, diterapkan di Indonesia untuk memberikan peluang tindak pidana korupsi yang untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, dan itu diperlukan perbaikan sistem. Misalnya mendorong transparansi penyelenggaraan negara seperti yang dilakukan oleh KPK menerima pelaporan LHKPN, dan juga misalnya juga ada semacam whistleblower system. Nah, seperti itu. Lalu membiarkan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Memodernisasi pelayanan publik dengan online system, sehingga kalau pakai online kita sudah membuat jembatan di mana bridge yang dulunya korupsi itu bisa lebih panjang, semakin diperpendek, semakin dipersempit, seperti itu guys. Waktu masih banyak ya, Master? Oke, siap. Lalu kemudian ada tindakan represif, guys. Tindakan represif. Tindakan represif di sini yaitu upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Nah, ini guys, sebagai rakyat sipil, rakyat biasa ya, sebenarnya banyak sekali peranti-peranti kita untuk melaporkan misalnya terjadi diswewenang atau wewenang yang tidak bertanggung jawab dari aparatur pemerintah atau yang lainnya, bisa kita laporkan guys. Banyak sekali platformnya. Satu, lewat KPK, ACLC, itu juga bisa. Yang kedua, lewat whistleblowing system. Lalu langsung membuat melaporkan hal itu kepada KPK lah guys ya. Di situ banyak banget cara-caranya, dan KPK itu juga dia pasti akan langsung bertindak guys, bertindak untuk melakukan langkah-langkah persuasif untuk pemberantasan korupsi. Pertama yang dilakukan KPK ya guys, yang pertama yaitu satu, penanganan laporan pengaduan masyarakat. Kemudian KPK melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, dia melakukan penyidikan guys. Kemudian melakukan penuntutan, dan yang terakhir eksekusi. Tapi ini tidak semuanya bisa dilakukan dengan serta-merta guys. Jadi kita melapor kemudian
langsung dieksekusi oleh KPK, enggak. Berapa juta orang di Indonesia ini yang melaporkan juga, berapa ratusan ribu lah mungkin, atau kira-kira jutaan lah orang yang melaporkan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan kita. Tetapi yaitu di situ tetap kita harus bersabar, artinya KPK punya langkah-langkah represif tersendiri untuk meminimalisir dampak korupsi di situ. Yang terakhir, strategi pemberantasan korupsi selanjutnya yaitu edukasi dan kampanye, ya. Ini nih. Ini hal yang paling gampang kita lakukan. Karena apa? Karena edukasi dan kampanye itu adalah strategi pelajaran pendidikan. Ini bisa diimplementasikan untuk ke seluruh kalangan, guys, ya, untuk ke seluruh kalangan. Misalnya ya, guys, ya, di situ kita menanamkan takut. Gini. Saya punya slide terakhir ini ya tentang bagaimana kita menanamkan rasa takut untuk berkorupsi kepada anak-anak di usia dini ya. Mungkin juga untuk keluarga-keluarga kita, mungkin kita punya anak ya di rumah, itu kita tanamkan moral system sebenarnya yang ingin saya omongkan di sini ya. Moral system itu seperti apa? Karena secara keseluruhan saya simpulkan bahwa korupsi tidak akan terjadi jika orang itu tidak berbuat jahat. Selama orang itu berbuat baik, tidak akan terjadi korupsi, guys. Nah, bagaimana nilai-nilai kebaikan itu diambil? Nah, di sini. Nilai-nilai kebaikan itu diambil yaitu dengan kita memberikan edukasi kepada orang sekitar kita tentang nilai-nilai anti korupsi. Apakah nilai-nilai anti korupsi itu? Kita coba ya, kita lihat ya di sini ya. Jujur, guys. Yang pertama jujur. Kalau jujur kepada orang lain lebih gampang, guys. Tapi jujur kepada diri sendiri itu yang sangat sulit, guys. Di situ. Jujur itu merupakan perilaku yang mencerminkan antara kesatuan dan pengetahuan perkataan dan perbuatan. Jadi antara apa yang diomongkan dengan apa yang dipikirkan itu sinkron, guys. Itu jujur. Jujur, saya melakukan korupsi. Nah, coba kalau semua koruptor bilang kayak gitu, Indonesia pasti bisa aman, guys. Aman, karena apa? Semua koruptor mengaku jujur. Jadi di situ kita bisa seleksi, kira-kira kerugian negara berapa. Tapi kan nggak mungkin itu terjadi, guys. Yang kedua yaitu disiplin. Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan dan tata tertib yang berlaku. Disiplin. Kita tanamkan juga disiplin sudah ini pada anak-anak. Tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik berkaitan dengan diri sendiri, sosial masyarakat, bangsa, ataupun negara dan agama. Nah, kemudian ada lagi bersikap adil, yaitu bersikap tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu pihak. Kemudian berani, yaitu ini keberanian ini juga kita perlu tanamkan, guys, kepada anak-anak kita ya, guys, ya, kepada saudara-saudara kita yang masih di usia dini ya, guys, ya. Yaitu berani untuk melakukan kebenaran, guys. Untuk mengungkapkan kebenaran meskipun itu pahit pada akhirnya, misalnya seperti itu. Berani dalam definisi di sini adalah hati yang mantap, rasa yang percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau tidak gentar. Kemudian peduli, yaitu sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain. Sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang. Jadi kita punya empati, guys, ya. Jadi kita punya empati untuk orang lain. Empati pada orang lain yang membutuhkan, empati pada orang lain yang meminta pertolongan, yang kira-kira di situ kita merasa sebagai seorang yang mungkin pantas untuk memberikan sesuatu pada mereka. Nah, itu empati. Nah, kemudian ada lagi sikap-sikap yang perlu kita tanamkan sejak dini, yaitu kerja keras ya. Kerja keras artinya tidak ada makan siang yang gratis ya, guys, di dunia ini. Artinya memang korupsi itu asik banget. Artinya apa? Kita nggak usah kerja, di situ udah datang uangnya, tinggal kita main belakang aja. Set, kong kali kong, jadi dah kita bisa kaya dalam sekejap. Tapi itu ketika kita punya wewenang, seperti itu. Nah, lalu mandiri. Mandiri adalah dapat berdiri sendiri dan dia mampu mencari problematika dari solusi yang dihadapinya, menemukan solusi dari problematika yang dihadapi di situ. Nah, koruptor cenderung tidak mandiri, guys. Karena apa? Pengennya instan, pengen cepat, pengen kaya dan lain sebagainya seperti itu. Yang terakhir yaitu sederhana, guys. Ini adalah hal yang paling saya tekankan sih kalau untuk melakukan
campaign anti korupsi artinya sederhana, yaitu bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu itu secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Banyak kasus korupsi terjadi itu karena mereka selalu berada dalam kondisi kekurangan, guys, di situ. Nah, maka dari situ saya mengajak kepada seluruh pihak untuk bersikap, untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini kepada, yang pertama kepada diri kita sendiri lah, guys, yang pertama. Karena nilai-nilai ini sangat penting untuk kita sebarkan, kita vibe-kan, kita sebarkan emosi negatif ke semua orang. Emosi negatif. Gue jadi koruptor kalau emosi negatif. Kita sebarkan emosi positif ke setiap orang, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu, Master, yang bisa saya sampaikan. Maaf belepotan dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan bahasa sendiri. Ini stop recording, ya.